Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mauricia Loren Tamrin dari DKV 2024 kelas S. Jadi di video kali ini, aku akan kasih tahu kalian nih beberapa kasus yang menjadi sorotan di dalam dunia seni, terutama di intellectual property rights. Jadi pertama-tama aku bakal kasih tahu nih, apa sih IPR itu? Jadi IPR itu adalah suatu hak hukum yang diberikan ke seseorang atas hasil kreasi intelektual mereka. Hak ini dapat melindungi berbagai macam seperti hak merek, karya seni, dan bisa juga foto-foto kalian loh. Jadi, dari IPR ini dibagi menjadi beberapa jenis seperti hak merek, hak paten, hak desain, dan juga hak cipta. Tapi di video kali ini, aku bakalan bahas beberapa kasus yang menyangkut pada hak paten dan hak merek, yaps. Sebelum mulai pembahasan, aku bakal kasih tahu kalian dulu nih, apa sih hak paten itu? Jadi, hak paten adalah hak khusus bagi seseorang atau perusahaan atas penemuan inovatifnya yang dapat diterapkan dalam dunia industri. Hak paten kan udah aku jelasin, jadi langsung lanjut ya ke kasus pertama yang aku akan bahas, yaitu kasus hak paten mengenai Huawei versus Xiaomi. Jadi, pada tahun 2023, merek ponsel Huawei dari Tiongkok dengan CEO Huawei Consumer Business Group yang dinamai oleh Direktur Eksekutif Yu Chengdong yang menggugat Xiaomi atas dugaan pelanggaran terhadap hak paten. Paten tersebut mencakup teknologi komunikasi nirkabel 4G LTE, kamera paten gestur dalam membuka layar, dan penghematan daya dalam pengiriman sinyal. Yang diketahui bahwa merek Huawei adalah merek ponsel dari Tiongkok yang salah satu memiliki portofolio teknologi paten terbesar di dunia loh, terutama pada masalah jaringan 4G, 5G, dan Huawei sangatlah aktif juga dalam mendaftarkan hak patennya secara internasional. Oleh karena itu, Huawei sendiri menyatakan bahwa Xiaomi tersebut menggunakan teknologinya yang dilindungi Huawei tanpa adanya lisensi yang sah. Dan pada saat itu, Huawei memilih penyelesaian melalui mekanisme CNIPA atau yang bisa disebut Patent Law of the People's Republic of China, yaitu jalur cepat yang digunakan dalam sengketa kekayaan intelektual di Tiongkok. Khususnya pada pasal 61 hingga 66 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa paten, pembuktian pelanggaran, dan tindakan administratif yang dapat diambil oleh otoritas terkait. Tapi setelah melakukan perundingan cukup banyak, pada akhirnya merek ponsel Huawei dan Xiaomi mengambil langkah cross-licensing yang dimana kedua perusahaan saling memberikan izin satu sama lain, dan mereka memilih menyepakati keuntungan kedua belah pihak tersebut dan mendorong inovasi lebih lanjut di dunia industri teknologi. Jadi, dari kasus ini kita bisa simpulkan bahwa hak kekayaan intelektual tak hanya untuk melindungi hak paten suatu perusahaan saja loh, tetapi bisa juga dijadikan sebagai bahan kerjasama yang baik dan pengembangan dalam usaha. Lalu lanjut pada hak yang kedua, yaitu hak merek. Sebelum itu, apa sih hak merek itu? Jadi, hak merek adalah hak yang sangatlah penting di dunia usaha karena dengan adanya hak merek membuat suatu usaha atau produk yang kita jual menjadi lebih terjamin dan memastikan konsumen akan produknya yang dibeli, serta mencegah terjadinya penjiplakan suatu merek. Jadi, pada kasus kali ini, saya akan membahas kasus merek yang melibatkan beda negara, yaitu negara Indonesia dan negara Prancis. Jadi, kasus ini awal mulanya pada tahun 1977 dengan merek Pierre Cardin pertama kali didaftarkan sebagai produk kosmetik wajah di Indonesia oleh Wenas Wijaya. Tetapi pada tahun 1987, wewenang tersebut dialihkan ke pengusahaan yang bernama Alexander Satrio Wibowo. Tetapi brand Pierre Cardin yang berasal dari Prancis pada saat itu belum mendaftarkan mereknya secara resmi dan meresmikannya pada tahun 2009. Lalu setelah bertahun-tahun, pada tahun 2015, Pierre Cardin Prancis menggugat si pengusaha Alexander Satrio Wibowo ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan gugatan Alexander dianggap mendaftarkan merek dengan etikat buruk. Merek Pierre Cardin Prancis telah dikenal secara internasional sebagai merek terkenal.
dan mereka menuntut pembatalan merek Indonesia karena dianggap meniru dan memboncengi ketenaran merek aslinya. Tetapi Pengadilan Jakarta Pusat menolak gugatan tersebut dikarenakan gugatan yang diajukan telah kadaluarsa. Pengusaha Alexander juga tidak memiliki itikat buruk untuk brand si Prancis. Dan konsumen Indonesia pun tidak kesulitan kok dalam membedakan produk mereka. Akibat keputusan tersebut, Pierre Cardin Prancis kehilangan hak atas mereknya di Indonesia dan tidak bisa menjual produknya dengan merek itu. Jadi dari kasus ini kita bisa belajar bahwa hak kekayaan intelektual tidaklah hak yang sepele, tetapi sangat diperlukan terutama di dalam dunia perindustrian. Karena jika kita mengabaikan atau menyepelekan hak ini akan berdampak besar, mungkin bisa berdampak buruk bagi keberlangsungan perusahaan kita. Mungkin itu saja dari pembahasan kedua kasus yang saya angkat. Semoga video ini bisa menjadi bahan pelajaran bagi kalian yang ingin mendaftarkan karya kalian ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan lebih mengerti seberapa pentingnya hak kekayaan intelektual ini. Ya, sekian dari saya, Mauricia Loren Tamrin. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.